Dari kehilangan segalanya hingga 100 M warisan kakek, aku bangkit. Ku rebut anakku, ia ku buat miskin dan menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Hujan turun deras malam itu. Butiran air memukul genting rumah besar milik keluarga Reza, menciptakan suara yang seolah mentertawakan hati Nadia yang sudah retak berkeping. Di ruang tamu yang biasanya dipenuhi tawa dan kehangatan, kini hanya tersisa dingin dan suara isak tertahan. Nadia berdiri mematung di depan koper kecil berisi beberapa helai pakaian dan dokumen pribadi. Tangannya gemetar ketika menyentuh figura foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Potret dua insan yang dulu berjanji untuk setia dalam suka dan duka. Kini, foto itu tak lebih dari saksi bisu kebohongan dan pengkhianatan. Reza berdiri beberapa langkah di depannya, wajahnya tanpa ekspresi. Di sampingnya, seorang pria berpakaian rapi dari kantor pengacara membacakan surat perceraian dengan suara datar. Mulai hari ini, pengadilan menetapkan hak asuh anak jatuh kepada pihak suami, beserta seluruh aset harta bersama. Kata-kata itu menancap di telinga Nadia seperti sembilu. Ia menatap suaminya dengan pandangan yang tak lagi mampu menahan air mata. Reza, setidaknya izinkan aku membawa Aruna. Dia masih kecil, dia butuh ibunya, ucap Nadia dengan suara bergetar. Namun Reza hanya membuang pandang. Kau yang memilih pergi dari rumah ini, Nadia. Aku tidak ingin anakku tumbuh bersama perempuan yang sudah menghancurkan nama baik keluarganya. Nadia terbelalak. Aku menghancurkan nama baik keluarga? Karena apa? Karena fitnah yang kau dengar dari orang lain? Karena aku menolak tunduk pada ibumu yang selalu mempermalukanku di depan keluarga besar. Reza tidak menjawab. Ia berjalan ke arah jendela menatap hujan yang terus mengguyur halaman. Aku sudah muak dengan drama ini. Kita selesai, Nadia. Nadia menutup mulutnya menahan tangis agar tidak pecah. Ia tahu percuma berdebat. Semua sudah diatur, semua sudah direncanakan. Beberapa hari lalu, ia sudah mendengar kabar bahwa Reza dan pengacaranya memanipulasi dokumen, bahkan menggunakan kesaksian palsu dari mantan asisten rumah tangga yang disuap agar bersaksi bahwa Nadia berselingkuh. Ketika pintu kamar Aruna terbuka, gadis kecil itu berlari ke arah ibunya dengan wajah ketakutan. Mama, jangan pergi. Aku mau ikut Mama, ucapnya sambil memeluk kaki Nadia erat-erat. Hati Nadia remuk. Ia berlutut menatap wajah polos anaknya, menyeka air mata kecil yang jatuh di pipi mungil itu. Sayang, dengarkan Mama ya. Mama nggak pergi jauh. Mama cuma mau istirahat sebentar. Nanti Mama jemput Aruna. Janji? Tangis Aruna pecah menggema di seluruh rumah. Suara yang menoreh luka paling dalam di dada Nadia. Dua satpam rumah mendekat dengan tatapan kasihan, lalu memisahkan Aruna dari pelukan ibunya. Reza hanya berdiri di sana, kaku seperti batu. Setelah keluar dari rumah itu, langkah Nadia terasa berat. Jalanan di depan rumah seperti membentang panjang tanpa ujung. Ia tidak tahu harus kemana. Semua rekeningnya sudah dibukukan, mobil diambil, ponselnya disita. Dunia yang dulu terasa mewah kini berubah menjadi asing dan kejam. Ia berjalan tanpa tujuan di bawah hujan, hanya membawa koper kecil dan selembar selendang. Di kepalanya, wajah Aruna terus muncul, mata anaknya yang memohon agar ia tidak pergi. Beberapa hari kemudian, ia menyewa kamar kos kecil di pinggiran kota. Kamarnya lembab dan sempit, dengan cat tembok yang terkelupas dan bau pengap menyengat. Tapi setidaknya, itu satu-satunya tempat yang masih mau menerimanya. Setiap malam ia terbangun karena mimpi buruk. Mimpi di mana ia mendengar tangis Aruna memanggil namanya. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap menggema.
Dalam keheningan, Nadia membuka buku diari kecil yang ia simpan sejak masa kuliah. Dengan tangan gemetar, ia menulis, "Hari ini aku resmi kehilangan semuanya. Rumah, harta, bahkan anakku. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku tahu aku tidak boleh menyerah. Aku harus bertahan demi Aruna." Keesokan harinya, ia mulai mencari pekerjaan. Dari toko ke toko lain, ia menawarkan diri menjadi kasir, pelayan, apa saja. Namun setiap kali menyebut namanya, mereka menatap heran. Rupanya gosip tentang dirinya sudah menyebar kemana-mana. Ada yang bilang ia perempuan murahan, ada yang bilang ia berselingkuh dengan bos tempat suaminya bekerja. Fitnah itu seolah menjadi senjata yang menutup setiap pintu kesempatan. Hingga satu sore ketika hujan kembali turun, ia duduk di halte bus sendirian. Di seberang jalan ia melihat seorang ibu muda menuntun anaknya pulang sambil tertawa bahagia. Pemandangan sederhana itu membuat air mata Nadia kembali mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam kalung kecil di lehernya, kalung peninggalan ibunya. Di dalam liontin kalung itu terselip foto kecil Nadia, ibunya, dan sosok kakeknya yang sudah lama meninggal. Ia memandangnya lama. Entah kenapa malam itu terasa berbeda, seolah ada sesuatu dari masa lalu yang memanggilnya untuk pulang. Namun Nadia belum tahu bahwa perjalanan yang dimulai dari kehilangan segalanya itu akan menuntunnya pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar balas dendam, yaitu kebangkitan yang tidak pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah perceraian berjalan seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Nadia. Setiap pagi ia terbangun bukan karena alarm, melainkan karena perut yang berkeroncong dan hati yang terasa sesak. Kamar kos kecil berukuran 3 kali 4 meter itu menjadi saksi bisu bagaimana seorang perempuan berjuang sendirian setelah dihancurkan oleh orang yang dulu ia cintai. Dindingnya lembab, atapnya bocor dan lantainya hanya beralaskan tikar tipis yang ia beli dari pasar loak. Ia sering duduk di tepi jendela menatap langit yang berubah warna setiap sore, seolah menanti keajaiban yang tak kunjung datang. Namun setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara tangisan Aruna menggema di kepalanya. Ia masih bisa mengingat jelas wajah anak kecil itu saat dipisahkan darinya. Tatapan itu menghantui setiap langkah, membuat Nadia sulit bernafas setiap kali teringat. Ia mulai kehilangan semangat hidup. Makan 2 kali sehari pun menjadi kemewahan. Uang hasil menjual cincin kawin sudah hampir habis. Pekerjaan belum juga didapat. Semua lowongan yang ia datangi menolak tanpa alasan jelas. Beberapa manajer HR yang dulu mengenalnya kini menghindar. Satu-satunya penjelasan yang logis hanya satu. Reza telah menggunakan pengaruhnya untuk menutup setiap pintu yang bisa membawa Nadia bangkit. Malam-malamnya terasa panjang. Kadang ia menatap langit-langit kamar sambil memeluk guling yang basah oleh air mata. Ia tidak berani menatap cermin, karena yang ia lihat bukan lagi perempuan yang sama. Dulu ia dikenal anggun, lembut, dan penuh harapan. Kini matanya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya mulai kurus. Di tengah kesedihan yang tak berujung itu, satu-satunya hal yang membuat Nadia tetap bertahan hanyalah kenangan tentang Aruna. Setiap hari Minggu, ia berjalan ke taman kota dekat sekolah anaknya hanya untuk melihat sekilas dari jauh. Ia bersembunyi di balik pohon besar, menatap anak kecil itu bermain ayunan bersama pengasuhnya. Dari jauh, ia tersenyum, walau air mata terus jatuh. "Aruna, Mama di sini, Nak," bisiknya lirih meski anak itu tak mungkin mendengar. Suatu kali ia nekat mencoba menyapa, tapi pengasuh Aruna langsung panik dan melaporkan kepada Reza. Keesokan harinya pengacara Reza mengirim surat peringatan agar Nadia tidak lagi mendekati anak mereka tanpa izin pengadilan. Surat itu membuat Nadia terdiam lama. Di tangannya kertas itu bergetar, seakan menampar sisa harga diri yang masih tertinggal. Hari-hari berlalu dalam kesunyian. Untuk menyambung hidup, Nadia bekerja sebagai penjaga warung kelontong kecil milik seorang janda tua bernama Bu Mira. Upahnya tak seberapa, tapi setidaknya cukup untuk makan sederhana. Bu Mira sering menatapnya iba, namun Nadia tak pernah mengeluh. "Yang penting, Atu masih bisa bertahan," ucapnya pelan setiap kali ditanya. Suatu malam ketika warung hampir tutup, seorang pelanggan datang membeli rokok. Lelaki itu menatap Nadia lama lalu bertanya pelan, "Kau ini Nadia ya? Istrinya Reza Pratama?"
Nadia terdiam, napasnya tercekat. Ia tidak menjawab, hanya menunduk. Lelaki itu tertawa kecil. Hebat juga ya, dari istri pengusaha jadi penjaga warung. Ternyata benar gosip yang beredar, dunia memang berputar cepat. Setelah pria itu pergi, Nadia tak sanggup menahan air mata. Ia merasa dipermalukan, ditelanjangi tanpa ampun di depan dunia. Tapi malam itu juga ia bersumpah dalam hati. Suatu hari orang-orang itu akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Namun untuk sampai ke sana, ia tahu jalan yang harus dilalui tidak mudah. Ia mulai menulis kembali di buku harian, mencoba menumpahkan semua emosi yang tak bisa diucap. Hal-hal sederhana seperti rasa takut, marah, dan rindu ia tulis dengan jujur. Menulis menjadi cara satu-satunya untuk tetap waras. Setiap halaman buku itu berisi potongan-potongan rasa sakit yang begitu nyata. Hari ini aku dipermalukan, tapi aku tidak boleh membalas dengan amarah. Aku harus diam, harus kuat, karena aku tahu Tuhan tidak akan selamanya membiarkan orang jahat menang. Malam berikutnya Bu Mira bercerita tentang rumah tua di pinggir desa, rumah peninggalan seseorang yang katanya dulu pernah berjasa bagi banyak orang. Entah kenapa cerita itu menarik perhatian Nadia. Nama yang disebut Bu Mira terasa familiar. Kakek Arman. Kakeknya yang sudah lama meninggal dan dulu sangat disayanginya. Rumah itu masih berdiri, Nak. Sudah kosong lama, tapi katanya dulu kakekmu orang baik. Banyak yang masih hormat padanya. Ucap Bu Mira sambil menata barang dagangan. Mendengar nama itu, dada Nadia tiba-tiba terasa hangat sekaligus nyeri. Ia teringat masa kecilnya di rumah kakek saat hidup masih sederhana namun penuh kasih sayang. Ia bahkan masih bisa mengingat aroma kayu jati di ruang tengah dan suara kakeknya yang lembut saat mengajarinya membaca. Sejak malam itu, pikiran Nadia dipenuhi rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang mengusik, seolah kakeknya memanggil dari masa lalu. Rumah itu, mengapa ia baru mendengarnya lagi setelah sekian lama? Beberapa hari kemudian, ia mengambil keputusan untuk mengunjungi rumah tua itu. Tidak ada spesial dari luar, hanya rumah kayu yang lapuk dengan cat yang sudah mengelupas, dikelilingi semak tinggi. Tapi begitu melangkah masuk, hawa di dalam rumah terasa berbeda, sunyi namun hangat. Ia berjalan pelan menelusuri setiap ruangan, menyentuh perabot yang masih bertahan. Di ruang tamunya, ia menemukan foto kakeknya tersenyum dengan tulisan kecil di bawahnya. "Jangan lupa pulang, cucuku." Air mata Nadia mengalir begitu saja. Dalam hatinya ia berbisik pelan. "Aku pulang, Kek, tapi aku hancur." Namun di balik kesunyian itu, ia merasakan sesuatu. Bukan hanya nostalgia, tapi firasat kuat bahwa rumah ini menyimpan sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sebuah rahasia dari masa lalu yang belum terungkap, menunggu untuk ditemukan pada waktunya. Langit sore tampak kelabu ketika Nadia kembali dari rumah tua peninggalan kakeknya. Perjalanan pulang terasa panjang dan hening. Ada sesuatu yang menggantung di pikirannya sejak hari itu. Firasat bahwa rumah tua itu belum selesai berbicara. Di balik dinding kayu yang lapuk, ia merasakan seperti ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Namun hidup tidak memberi waktu baginya untuk tenggelam dalam firasat. Kenyataan keras kembali menampar. Di warung tempatnya bekerja, pelanggan semakin sepi. Bu Mira terpaksa menutup lebih awal karena barang dagangan tak laku. Uang harian yang biasanya diterima Nadia dipotong separuh. Sementara itu, kebutuhan hidup tetap berjalan. Suatu malam, ketika ia membuka media sosial di ponsel lama yang retak layarnya, matanya tertuju pada unggahan yang membuat seluruh tubuhnya kaku. Di layar itu, terlihat Reza dan Clara tersenyum lebar di sebuah pesta mewah. Di pangkuan Clara duduk Aruna, memakai gaun cantik berwarna biru muda. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Tulisan di bawah foto itu membuat dada Nadia sesak. Syukuran pernikahan Reza dan Clara, cinta yang akhirnya bersatu. Nadia menatap layar itu lama, seolah waktu berhenti. Tangannya gemetar, napasnya terasa pendek. Ia tidak marah, bukan karena hatinya sudah kebal, tapi karena rasa sakit itu terlalu dalam,
hingga tak lagi mampu diungkapkan dengan kemarahan. Yang tersisa hanyalah keheningan dan rasa kehilangan yang begitu besar. Sambil menatap foto itu, pikirannya melayang ke masa lalu, ke masa-masa ketika Clara masih sering datang ke rumah. Dulu Clara ia anggap seperti adik sendiri. Mereka sering berbagi cerita, tertawa bersama, bahkan Nadia pernah membantunya mencari pekerjaan. Siapa sangka, perempuan itu justru menusuk dari belakang. Malam itu, Nadia duduk di lantai kos sambil memeluk lututnya. Ia mencoba menenangkan diri tapi kenangan justru datang beruntung. Ia teringat saat Reza mulai berubah, menjadi dingin, mudah curiga, dan jarang pulang. Ia ingat bagaimana Clara selalu ada di sisi Reza setiap kali ia meminta suaminya pulang lebih awal. Semua potongan kenangan yang dulu dianggap sepele kini tersusun rapi, membentuk satu gambaran besar. Pengkhianatan yang sudah lama direncanakan. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia menutup mulutnya dengan tangan agar tidak terdengar oleh penghuni kos sebelah. Dalam kesunyian itu, muncul satu kalimat yang terus terngiang di kepalanya. Aku harus bangkit. Namun bangkit bukan hal mudah bagi seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Hari-harinya dilalui dengan berat. Ia mulai bekerja di toko roti di pasar pagi. Gajinya kecil, tapi cukup untuk makan dan menyisakan sedikit untuk ongkos. Setiap kali melihat anak kecil membeli roti, hatinya kembali perih mengingat Aruna. Suatu pagi, seorang pelanggan perempuan muda datang ke toko itu. Saat membayar, ia menatap Nadia lama lalu berkata pelan, "Kau Nadia kan? Dulu istri Pak Reza." Nadia terdiam, tidak menjawab. Perempuan itu melanjutkan, "Aku dulu karyawan di kantormu. Maaf ya, waktu itu aku ikut menandatangani laporan keuangan palsu. Reza yang suruh, katanya untuk menutupi dana perusahaan. Tapi kemudian dia memutar cerita, seolah itu kesalahanmu. Kami semua takut jadi diam." Nadia terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Seluruh potongan teka-teki yang selama ini membuatnya bingung, kini perlahan tersusun. Rupanya perceraian itu bukan sekedar soal cinta tapi juga permainan licik untuk menutupi kesalahan Reza. Setelah perempuan itu pergi, Nadia duduk lama di ruang belakang toko roti. Tangannya menutup wajah, nafasnya terengah-engah. Jadi ini alasannya aku dihancurkan. Gumamnya pelan. Tapi kali ini bukan tangis yang muncul, melainkan api kecil yang ada di dalam dada. Api yang selama ini tertidur di bawah reruntuhan luka, kini mulai menyala perlahan. Malamnya ia kembali ke rumah tua kakeknya. Entah dorongan dari mana, tapi langkah kakinya terasa mantap. Ia menyusuri ruangan satu persatu, seolah mencari sesuatu. Lampu minyak di tangannya bergetar ketika angin masuk dari celah jendela. Di ruang belakang, ia menemukan lemari tua yang sudah rapuh. Saat dibuka, di dalamnya terselip sebuah amplop berwarna coklat. Di atas amplop itu tertulis dengan tulisan tangan yang dikenalnya sejak kecil. Untuk Nadia, jika suatu hari dunia menutup pintu untukmu. Nadia menahan nafas. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat surat dari kakeknya. Surat yang ditulis berpuluh tahun lalu. Isinya sederhana namun setiap kalimat terasa menyentuh hati. Kekayaan bisa hilang, nama bisa dicemarkan, tapi harga diri hanya bisa diambil kalau kau menyerah. Jika suatu hari kau merasa sendirian dan kehilangan segalanya, carilah di tempat yang paling dekat dengan hati kakek, ruang tengah rumah ini. Di sanalah kunci dari semua yang pernah aku perjuangkan. Surat itu membuat Nadia terdiam lama. Ia menatap sekeliling ruangan yang temaram, lalu perlahan berjalan ke arah ruang tengah. Ada perasaan aneh menyelimutinya. Bukan ketakutan, tapi campuran antara haru, penasaran dan sedikit keberanian yang tumbuh dari luka. Ia berlutut di tengah ruangan, menyentuh lantai kayu yang dingin.
Saat jarinya mengetuk salah satu papan, terdengar bunyi berbeda, lebih berat dan berdengung. Nalurinya mengatakan sesuatu tersembunyi di bawah sana. Ia menyingkirkan debu dan menarik papan itu dengan hati-hati. Dari dalam lubang kecil di bawah lantai, terlihat ujung sebuah benda logam. Ia menariknya perlahan. Sebuah berangkas tua, berdebu dan terkunci rapat. Jantung Nadia berdegup kencang. Di kepalanya berputar satu pertanyaan, apa yang sebenarnya disembunyikan kakek selama ini? Namun malam sudah larut. Ia duduk di lantai, memandangi berangkas itu lama. Di wajahnya tercampur rasa takut dan harapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia merasa bahwa mungkin hidup masih menyimpan sesuatu untuknya. Sesuatu yang bisa menjadi titik balik setelah semua kehancuran yang menimpalnya. Ia menatap surat kakeknya sekali lagi dan berbisik lirih. "Kek, apa ini pertanda aku harus mulai dari awal?" Malam itu, angin berhembus lembut menyusuri jalan kecil menuju desa tempat kakeknya dulu tinggal. Nadia berdiri di depan rumah tua berdinding kayu jati yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Pintu depan berderit pelan saat ia dorong, menimbulkan gema lirih di dalam ruangan yang sepi. Debu menari-nari di udara menyambut kedatangannya seolah rumah itu mengenali aroma tubuh pemilik darah yang dulu sering bermain di teras depan. Langkahnya terhenti di tengah ruang tamu. Semua terasa asing sekaligus akrab. Di pojok ruangan masih ada lemari kayu dengan ukiran tangan kakeknya. Tempat dulu ia bersembunyi saat bermain petak umpat. Kursi goyang yang biasa dipakai kakek membaca koran kini hanya tinggal rangka, retak di sana-sini. Ia menatapnya lama, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku pulang, Kek," bisiknya lirih. Suara itu tenggelam bersama desir angin yang menelusup lewat celah jendela. Ia menyalakan senter dari ponselnya, berjalan perlahan memeriksa setiap ruangan. Ada ruang makan kecil dengan meja yang masih utuh. Di atasnya ada cangkir tua yang menghitam karena karat. Ia mengusapnya, dan air matanya jatuh begitu saja tanpa bisa ia tahan. Bayangan masa kecilnya berkelebat. Kakeknya tersenyum sambil menuangkan teh hangat ke cangkir itu, memintanya duduk manis karena hari itu ia baru saja belajar membaca. Setelah beberapa jam mengelilingi rumah, Nadia duduk di lantai ruang tengah. Disinilah, menurut cerita ibunya, kakeknya sering menyembunyikan sesuatu yang penting. Ia menatap ubin-ubin kusam itu, mencoba mengingat letak pasti yang sering disebut ibunya dulu. Di bawah bintang kayu, begitu katanya. Kalimat itu dulu hanya dianggapnya dongeng, namun kini terasa seperti petunjuk nyata. Ia menggeser meja tua yang berat dengan susah payah. Peluh mulai membasahi dahinya, napasnya tersengal. Lalu matanya menangkap satu hal. Sebuah tanda kecil berbentuk ukiran bintang di salah satu papan lantai kayu. Degup jantungnya meningkat. Dengan paku dan palu kecil yang ia temukan di dapur, ia mencoba membuka papan itu perlahan. Suara retakan kayu memecah kesunyian rumah yang sudah puluhan tahun tak berhuni. Setelah papan terangkat, Nadia tertegun. Di bawahnya tampak sebuah benda logam besar yang tertutup debu tebal, berangkas besi tua dengan engsel berkarat. Tangannya bergetar ketika ia membersihkannya. Hatinya campur aduk antara ragu dan harap. Ia mencoba memutar kuncinya, tapi berangkas itu tak mau terbuka. Lalu matanya tertuju pada kalung kecil yang ia kenakan. Kalung peninggalan ibunya yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Di ujung kalung itu tergantung kunci mungil yang dulu tak pernah ia tahu fungsinya. Ia ragu sejenak, lalu mencoba memasukkannya ke lubang kunci berangkas itu. Klik! Suara kecil namun menggema dalam dadanya. Berangkas itu perlahan terbuka. Udara pengap menyembur keluar, seolah menahan rahasia puluhan tahun. Di dalamnya ada tumpukan dokumen tua yang sudah menguning, beberapa sertifikat tanah dan sebuah amplop coklat tebal bertuliskan namanya. Untuk Nadia. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat tulisan tangan kakeknya.
rapi namun mulai pudar. Jika kau membaca ini, berarti garis hidup telah membawamu kembali ke rumah ini. Aku tahu suatu hari cucuku akan membutuhkan kekuatan, bukan hanya dari harta, tapi dari kejujuran dan keteguhan hati. Apa yang kutinggalkan ini adalah milikmu. Bukan untuk kau banggakan, tapi untuk kau jaga dan gunakan sebaik-baiknya. Matanya semakin basah. Di bawah surat itu ada tumpukan dokumen bank dan cek warisan dengan jumlah yang membuat Nadia terdiam lama. 100 miliar. Seluruhnya atas namanya. Ia bahkan tak mampu berkata apa-apa. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Dalam keheningan itu, Nadia menatap isi brankas, lalu melihat sekeliling rumah tua yang kini menjadi saksi bisu perjuangan keluarga besarnya. Ia teringat bagaimana ia pernah ditinggalkan tanpa apa-apa. Kehilangan rumah, kehilangan anak, kehilangan harga diri. Kini di tengah reruntuhan masa lalu, ia menemukan harapan yang disembunyikan oleh tangan penuh kasih, tangan kakeknya. Tapi di balik air mata haru itu muncul perasaan aneh. Mengapa kakeknya menyembunyikan semua ini dan menunggu begitu lama? Siapa yang tahu tentang brankas ini selain keluarganya? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai memenuhi benaknya, seolah rahasia besar baru saja terbuka sebagian. Nadia duduk lama di lantai, menggenggam surat itu di dadanya. Ia tahu hidupnya akan berubah. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang berbisik. Perubahan ini tak akan datang tanpa ujian baru. Ia tak tahu bahwa di luar sana seseorang sudah mulai mencari tahu tentang kedatangannya ke desa. Pagi itu, Nadia masih belum sepenuhnya percaya dengan apa yang ia temukan. Brankas tua yang ia buka seakan mimpi yang terlalu indah untuk jadi nyata. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam kesusahan, menahan lapar, menahan tangis karena kehilangan segalanya. Dan kini dunia seolah memberikan hadiah yang tak pernah ia duga. Namun, di balik rasa syukur itu terselip rasa takut. Takut jika semua ini hanya ilusi sesaat yang akan menghilang begitu saja. Dengan hati-hati, ia membawa dokumen-dokumen itu ke kota dan menemui notaris tua yang dulu dikenal sebagai rekan kerja kakeknya, Pak Hadi. Kantor notaris itu kecil, dipenuhi tumpukan berkas dan aroma kertas tua. Saat Nadia menunjukkan surat warisan dan sertifikat itu, pria tua itu terdiam lama. Tangannya bergetar ketika membaca nama di surat itu. "Nyonya, ini benar-benar dokumen asli," ucapnya pelan. "Saya masih ingat almarhum kakekmu. Beliau pengusaha kayu yang sangat jujur dan dermawan. Semua yang tertulis di sini sah di mata hukum. Dan warisan ini memang atas namamu." Nadia menatap kosong ke depan, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk berusaha menahan gejolak emosi yang memenuhi dadanya. "Jadi, semua ini benar-benar milik saya?" Suaranya lirih nyaris tak terdengar. Pak Hadi mengangguk pelan. "Benar, Nak. Kakekmu sudah mempersiapkan ini sejak lama. Beliau pernah berkata padaku, suatu hari cucunya akan datang mencarinya. Dan hari itu akhirnya datang juga." Air mata Nadia mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia menggenggam surat itu seolah menggenggam tangan kakeknya. Dalam benaknya, ia bisa membayangkan sosok tua yang dulu sering menuntunnya belajar berhitung, kini seakan tersenyum dari balik kenangan masa kecilnya. Beberapa minggu setelah semua urusan administrasi selesai, Nadia mulai menata hidupnya kembali. Ia menyewa rumah kecil di pinggiran kota, tempat yang tenang dan jauh dari pandangan orang-orang yang dulu memandangnya rendah. Ia bertekad untuk tidak hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia belajar tentang dunia bisnis dengan sungguh-sungguh. Setiap malam, ia membaca buku ekonomi, mengikuti seminar daring, dan mempelajari cara berinvestasi. Tak jarang, ia begadang sampai dini hari mencoba memahami istilah-istilah yang dulu tak pernah ia mengerti. Dalam dirinya muncul semangat baru, bukan hanya karena ia punya harta, tapi karena ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri tegak dengan usaha dan kecerdasan.
Dengan bimbingan seorang konsultan keuangan yang direkomendasikan notaris, Nadia mulai berinvestasi di sektor properti. Ia membeli lahan-lahan kecil di daerah berkembang, lalu merenovasinya menjadi rumah kontrakan sederhana. Perlahan tapi pasti, hasilnya mulai terlihat. Dari keuntungan pertama, ia tidak tergesa menghabiskannya, melainkan menggunakannya kembali untuk memperluas bisnisnya. Setiap langkahnya dilakukan dengan penuh perhitungan dan hati-hati. Ia tidak ingin menjadi seperti orang yang tiba-tiba kaya lalu kehilangan segalanya karena keserakahan. Ia belajar dari luka masa lalunya, dari penderitaan yang membuatnya paham arti nilai kehidupan. Namun meski kesuksesan mulai menghampiri, Nadia memilih tetap hidup sederhana. Ia menolak tampil di media, menolak undangan dari asosiasi bisnis yang ingin mengenalnya lebih dekat. Identitasnya tetap ia sembunyikan di balik nama perusahaan yang ia bangun. Sebuah nama yang ia ambil dari kenangan masa kecilnya bersama sang kakek. Suatu malam, setelah menandatangani kontrak besar pertamanya, Nadia duduk di balkon rumahnya yang kini sudah lebih layak. Lampu kota berkelap-kelip di kejauhan dan angin membawa aroma hujan yang menenangkan. Ia menatap langit, teringat masa lalu yang kelam. Wajah anaknya, wajah suaminya yang meninggalkannya tanpa belas kasihan. Jika dulu aku bisa bertahan dalam kehancuran, maka kini aku akan bangkit bukan untuk membalas, tapi untuk hidup dengan martabat. Namun di sisi kota lain, Reza duduk termenung di ruang kantornya yang megah. Ia menatap layar komputer yang menampilkan grafik merah menurun. Perusahaannya sedang goyah. Proyek besar yang ia harapkan gagal total. Dan para investor mulai menarik diri. Hutang menumpuk, sementara gaya hidup mewahnya tetap berjalan tanpa rem. Reza mengusap wajahnya, frustasi. Kenapa semua terasa salah sejak saat itu? Sejak meninggalkan Nadia, hidupnya memang tampak bahagia di luar, tapi jauh di dalam hatinya ada kekosongan yang tak pernah terisi. Dan kini seolah takdir mulai berbalik. Di saat Nadia perlahan menata kembali hidupnya dalam diam dan keteguhan, Reza justru mulai kehilangan segalanya tanpa ia sadari. Dunia yang dulu berputar di tangannya kini berguncang hebat, sementara ia masih berusaha menyangkal kenyataan bahwa mungkin ia telah kehilangan lebih dari sekedar harta dunia semata. Di tengah gedung-gedung tinggi dan gemerlap kota malam, kehidupan Reza dan Clara tampak begitu sempurna di mata orang lain. Mereka sering tampil di pesta-pesta sosial, tersenyum di depan kamera, mengenakan pakaian mahal, dan berbicara tentang rencana masa depan seolah dunia ada di telapak tangan mereka. Namun di balik senyum itu, ada retakan yang mulai melebar. Retakan yang setiap hari kian dalam mengancam meruntuhkan segaranya. Perusahaan Reza mulai kehilangan arah. Beberapa proyek besar gagal, dan investor utama menarik dana tanpa peringatan. Uang yang ia pinjam dari beberapa rekan bisnis belum terbayar, sementara gaya hidup Clara yang boros menambah beban. Mobil-mobil mewah, liburan ke luar negeri, hingga pesta ulang tahun mewah untuk menjaga citra mereka di depan publik, semuanya membuat keuangan mereka kian terpuruk. Di ruang kerja yang kini terasa menyesakan, Reza duduk terpaku di depan tumpukan dokumen. Matanya kosong menatap laporan keuangan yang merah di setiap barisnya. Tangannya menggenggam rambutnya sendiri, menahan rasa frustrasi yang membuncah. Teleponnya terus berdering, sebagian besar dari bank dan kolektor hutang. Clara masuk dengan nada tinggi, mengenakan gaun tidur mahal. "Reza, kapan kau akan menyelesaikan ini? Aku tidak tahan hidup dengan ancaman seperti ini setiap hari. Semua orang bertanya-tanya, kenapa kita belum meluncurkan proyek baru?" Reza memejamkan mata. "Aku sedang berusaha, Clara. Tapi tidak semudah itu. Dunia bisnis tidak selalu seperti yang kau lihat di pesta." Clara mendengus, lalu membanting tasnya di meja. "Berusaha? Kau bilang begitu setiap kali. Aku meninggalkan hidupku yang nyaman dulu untuk bersamamu. Dan sekarang apa? Aku harus menanggung malu di depan teman-temanku karena kita nyaris bangkrut?" Ucapan itu menghantam Reza seperti tamparan. Ia diam lama sebelum akhirnya berkata lirih. "Kau meninggalkan hidupmu yang nyaman? Kau lupa siapa yang dulu kau rebut dari rumah tangganya sendiri?" Clara menatapnya tajam, wajahnya memerah karena amarah dan rasa bersalah yang bercampur. Tapi ia memilih diam, lalu meninggalkan ruangan dengan langkah cepat. Saat pintu menutup, Reza duduk lemas. Dalam keheningan,
Ia membuka file lama di laptopnya, sesuatu yang sudah lama tidak ia sentuh. Foto-foto masa lalunya bersama Nadia dan anaknya Aira. Senyum tulus di wajah Nadia di foto itu kini terasa seperti hantaman kenyataan yang kejam. Ia menatap foto itu lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku bodoh. Aku kehilangan segalanya karena keserakahanku sendiri." Beberapa hari kemudian, dalam keputusasaan, Reza mencoba mencari pinjaman dari berbagai pihak. Salah satunya adalah perusahaan besar bernama Aruna Land Development, perusahaan properti yang sedang naik daun dan dikenal karena strategi bisnisnya yang elegan dan penuh etika. Reza tidak tahu bahwa perusahaan itu milik Nadia, wanita yang dulu ia tinggalkan tanpa belas kasihan. Di sisi kota lain, Nadia sedang berada di ruang rapat bersama timnya. Salah satu manajernya menyerahkan berkas pengajuan kerjasama dari perusahaan milik Reza. Saat membaca nama itu, napas Nadia tercekak. Tangannya bergetar halus, tapi wajahnya tetap tenang di hadapan bawahannya. Ia menatap berkas itu dalam diam cukup lama sebelum akhirnya berkata datar, "Taruh di meja saya akan pelajari sendiri." Setelah rapat selesai dan ruangan kosong, Nadia duduk sendirian menatap berkas itu. Foto Reza dan Clara terpampang di halaman depan proposal kerjasama. Ada rasa getir yang sulit dijelaskan. Lelaki yang dulu menghancurkan hidupnya kini datang tanpa sadar meminta bantuan darinya. Ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, kenangan masa lalu datang bertubi-tubi. Hari-hari ketika ia memohon untuk tidak diceraikan, saat ia menangis di depan rumah Reza, sementara Clara berdiri di belakang dengan tatapan sinis, hingga hari di mana anaknya direnggut darinya atas nama hukum yang tak berpihak pada perempuan tak berharta. Luka itu belum sembuh, dan kini semuanya kembali menganga. Nadia menatap keluar jendela kantornya. Langit sore mulai memerah, dan di balik warna jingga itu, ada sesuatu dalam dirinya yang berperang hebat, antara keinginan untuk membalas dendam dan dorongan lembut dalam hati yang mengingatkan agar ia tidak menjadi sekejam orang yang dulu melukainya. Beberapa hari kemudian, tim Nadia mengabarkan bahwa Reza akan datang langsung untuk mempresentasikan proposalnya. Nadia memutuskan untuk tidak muncul di pertemuan itu. Ia ingin menguji bagaimana takdir bermain kali ini. Dari balik layar, ia memantau semuanya. Reza datang dengan wajah tegang dan suara yang dipaksakan tenang. Ia berusaha meyakinkan para eksekutif Aruna Land Development tentang potensi kerjasamanya, tanpa sadar bahwa setiap kata dan gerakannya sedang diperhatikan oleh Nadia melalui rekaman video. Di matanya Reza tampak lelah dan kehilangan arah, bukan lagi pria arogan yang dulu meninggalkannya, melainkan seseorang yang sedang menanggung beban akibat perbuatannya sendiri. Malamnya, Nadia menatap layar laptopnya lama setelah semua orang pulang. Ia melihat wajah Reza di rekaman itu. Mata yang dulu menatapnya dengan dingin, kini penuh kecemasan. Ada rasa puas yang samar, tapi juga iba yang tak bisa ia tolak. Ia menutup laptop perlahan, lalu menatap foto anaknya yang terpajang di meja. "Aira, Mama akan mengambilmu kembali. Tapi kali ini bukan dengan tangisan, melainkan dengan kekuatan dan harga diri yang pernah mereka hancurkan." Hatinya bergetar. Ia tahu jalan yang akan ia tempuh tidak mudah. Tapi satu hal pasti, luka lama itu tak akan lagi membuatnya jatuh. Bahkan justru akan menjadi alasan untuk berdiri lebih tinggi daripada siapapun yang pernah merendahkannya. Acara gala bisnis malam itu diadakan di hotel mewah di pusat kota, tempat berkumpulnya para pengusaha besar, investor ternama, dan tokoh penting dunia korporasi. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit, lantunan musik lembut mengalun, dan aroma parfum mahal bercampur dengan wangi bunga segar memenuhi ruangan. Semua mata tertuju pada para tamu penting yang hadir, namun tak ada satupun yang mampu menandingi pesona wanita yang baru saja melangkah masuk. Dialah Nadia. Malam itu, ia datang dengan gaun berwarna biru tua berpotongan elegan. Rambutnya disanggul rapi dengan sentuhan perhiasan sederhana namun berkelas. Senyum tenangnya memancarkan wibawa yang membuat siapapun menoleh. Tidak ada lagi sisa-sisa perempuan sederhana yang dulu ditinggalkan dalam air mata dan kehancuran. Di balik sorot matanya kini ada ketegasan, kebijaksanaan, dan kekuatan yang lahir dari luka yang sudah disembuhkan dengan perjuangan. Para tamu berbisik-bisik menyebut namanya dengan penuh kekaguman. "Itu dia, Nadia Aruna, pemilik Aruna Land Development. Katanya semua proyeknya selalu sukses."
Wanita yang luar biasa. Katanya memulai semuanya dari nol. Namun di sisi lain ruangan, Reza berdiri bersama beberapa rekan bisnisnya, mengenakan jas hitam yang tak mampu menutupi kegelisahan di wajahnya. Ia sudah mendengar nama besar itu beberapa kali, tapi baru malam ini melihat langsung sosoknya. Saat pandangannya menangkap sosok Nadia yang berjalan anggun menyapa para tamu, waktu seolah berhenti baginya. Ada sesuatu yang familiar. Tatapan mata itu, cara ia tersenyum, bahkan gerakan lembut tangannya ketika bersalaman, semuanya membangkitkan memori lama yang ia coba kubur bertahun-tahun. Namun pikirannya menolak kemungkinan itu. Tidak mungkin, itu tidak mungkin dia, batinnya. Sampai akhirnya, pembawa acara memanggil nama Nadia untuk naik ke panggung memberikan sambutan sebagai salah satu investor utama malam itu. Lampu sorot menyorot wajahnya dengan jelas. Nadia berdiri di podium, menatap seluruh tamu dengan percaya diri. Dan di barisan depan, pandangannya sekilas bertemu dengan Reza. Tatapan itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi cukup untuk membuat dunia Reza seolah berhenti berputar. Nafasnya tercekat. Ia mengenali mata itu, mata yang dulu menatapnya dengan cinta, lalu hancur oleh pengkhianatan. Tangan Reza gemetar, ia memegang gelas anggurnya terlalu erat hingga isinya nyaris tumpah. Wajahnya pucat, matanya tak lepas dari sosok yang kini berdiri megah di depan panggung. Clara yang berdiri di sampingnya melihat perubahan ekspresi suaminya dan langsung merasa tidak nyaman. "Kenapa? Kau kenal dia?" tanyanya pelan. Reza tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke arah Nadia yang kini berbicara dengan suara lembut tapi tegas. Bisnis bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi tentang keberanian untuk bangkit setelah jatuh dan keyakinan bahwa nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh masa lalunya. Ucap Nadia di atas panggung disambut tepuk tangan meriah dari para tamu. Kata-kata itu seperti anak panah yang menembus hati Reza. Ia tahu betul siapa yang dimaksud. Dulu, dialah yang menjatuhkannya. Dan kini wanita itu berbicara di hadapan semua orang sebagai bukti hidup bahwa luka bisa menjadi kekuatan. Setelah acara selesai, banyak tamu mendekati Nadia untuk memberi selamat dan memuji keberhasilannya. Tapi dari jauh, Reza hanya berdiri diam, masih mencoba menerima kenyataan. Clara mulai gelisah melihat tatapan suaminya yang tak berpaling dari Nadia. "Reza, ayo kita pulang," bisik Clara mencoba menarik pergelangan tangannya. Tapi Reza menepis halus. "Tunggu sebentar. Aku harus berbicara dengannya." Clara menegang. Kau tidak perlu." Namun kata-katanya terhenti saat Nadia perlahan berjalan ke arah mereka. Dengan senyum tenang, Nadia menyapa seolah tak ada beban di antara mereka. "Selamat malam, Tuan Reza. Senang akhirnya bertemu langsung," ucapnya dengan nada sopan, seolah mereka hanyalah dua rekan bisnis yang baru berkenalan. Reza hanya mampu menatapnya, kehilangan kata-kata. Suara itu, cara ia mengucapkan namanya, terlalu familiar untuk diabaikan. "Nadia?" Suaranya lirih, nyaris bergetar. Nadia tersenyum samar. "Sepertinya Anda masih mengenal saya." Clara yang berdiri di sampingnya langsung pucat pasi. Tangannya menggenggam erat tas kecilnya, mencoba menyembunyikan kegugupan. "Nadia," suaranya bergetar. Kau yang dulu..." Nadia menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangan dengan tenang. "Saya harap malam ini menjadi awal yang baik untuk kita semua," katanya datar. Lalu ia berpaling, meninggalkan mereka berdua yang terpaku di tempat. Saat langkah Nadia menjauh, Reza seperti kehilangan nafas. Hatinya kacau. Semua kenangan lama kembali menghantam bertubi-tubi. Hari perpisahan, tangisan Nadia, dan keputusan bodohnya yang kini ia sesali setiap detik. Sementara itu, Clara nyaris tidak bisa berdiri tegak lurus. Ia tahu betul bahwa masa lalu yang selama ini ia tutup rapat sudah diambang terbuka. "Kita harus pergi," katanya terburu-buru, menarik pergelangan tangan Reza. Tapi Reza tak bergerak. Matanya masih mengikuti langkah Nadia yang semakin menjauh, seperti sedang melihat sosok yang tidak akan pernah ia bisa kejar lagi. Di dalam mobil menuju rumah, suasana sunyi dan tegang. Reza menatap lurus keluar jendela, pikirannya berputar tak tentu arah. Dia sudah berubah. Sangat berbeda, gumamnya lirih. Clara memalingkan wajah, menahan amarah dan ketakutan yang bercampur. Ia tahu malam itu adalah awal dari akhir bagi kedamaian semu yang selama ini mereka pertahankan.
Karena Nadia telah kembali, bukan sebagai perempuan lemah yang dulu mereka injak harga dirinya, tapi sebagai sosok kuat yang kini berdiri jauh lebih tinggi dari keduanya. Dan meski Nadia berjalan menjauh malam itu dengan langkah tenang, di dalam dadanya ada gejolak hebat. Ia tahu permainan baru saja dimulai. Luka lama yang pernah dia pendam kini akan menjadi senjata untuk menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Namun kali ini, ia tidak akan menggunakan air mata, melainkan kekuatan dan kehormatan yang mereka tak pernah duga ia miliki. Langkah Nadia kini mantap, tak lagi ragu seperti dulu. Di ruang kerjanya yang luas dan tenang, ia menatap tumpukan berkas di meja. Dokumen lama yang selama ini disimpannya rapat-rapat. Semua bukti ketidakadilan, manipulasi, dan kesaksian palsu yang pernah digunakan Reza untuk merebut anak mereka. Tangannya sempat bergetar saat membuka kembali satu persatu lembaran itu, seperti membuka luka lama yang belum sepenuhnya kering. Tapi kini, air matanya tak lagi jatuh karena kelemahan, melainkan karena tekad. Ia menatap foto anaknya yang masih kecil, tersenyum polos dalam bingkai kaca. "Mama akan menjemputmu, Nak. Bukan untuk melukai siapapun, tapi untuk mengembalikan yang seharusnya menjadi milik kita," bisiknya lirih. Dengan hati-hati, Nadia menghubungi salah satu firma hukum terbaik di Jakarta. Di ruang pertemuan bergaya modern itu, ia duduk berhadapan dengan seorang pengacara muda bernama Arya, yang dikenal karena kejujurannya dan idealismenya dalam membela kebenaran. "Kasus saya sudah lama berlalu," ucap Nadia dengan suara tegas namun tenang. "Tapi saya memiliki bukti baru. Kesaksian palsu, tanda tangan yang dimanipulasi, dan transaksi yang menunjukkan bahwa beberapa pihak disuap untuk memenangkan mantan suami saya." Arya menatap Nadia penuh perhatian. "Jika semua ini benar, maka kita bisa membuka kembali kasusnya. Tapi Anda tahu ini bukan sekedar perkara hukum, Bu. Ini akan menjadi badai besar." Nadia tersenyum tipis. "Saya sudah lama hidup di tengah badai, Pak Arya. Saya hanya ingin menjemput anak saya, itu saja." Hari demi hari, langkah hukum mulai dijalankan. Berkas-berkas diajukan kembali ke pengadilan disertai saksi dan bukti baru. Perlahan, media mulai mencium aroma besar dari kasus ini. Nama Reza kembali muncul di berita, bukan sebagai pengusaha sukses, melainkan sebagai sosok manipulatif yang diduga menipu sistem hukum demi kepentingan pribadi. Sementara itu, di rumah besar mereka yang kini terasa seperti kandang kosong, Reza mulai kehilangan arah. Telepon dari investor yang dulu memujanya kini berubah menjadi pertanyaan tajam dan pembatalan kerjasama. Saham perusahaannya jatuh, kepercayaan publik hancur. Ia duduk di ruang tamu sambil memegang kepala, keringat dingin menetes dari pelipisnya. "Ini semua ulah dia, Clara. Perempuan itu ingin menghancurkan aku," bentaknya suatu malam. Clara yang mulai panik hanya bisa memeluk dirinya sendiri. Tapi kita kan sudah bersih. Semua bukti dulu sudah kita buang." Reza menatapnya tajam. "Kau pikir aku bodoh? Tidak ada yang benar-benar hilang, Clara. Dia pasti sudah menyimpan sesuatu. Dan jika dia berhasil membuka semuanya..." Clara memotong dengan suara gemetar. "Reza, kalau sampai media tahu, semua akan berakhir. Aku bisa dipenjara." "Diam!" teriak Reza lalu membanting gelas ke lantai. "Kau yang mulai semua ini. Kalau saja kau tak ikut campur dulu, aku mungkin takkan kehilangan semuanya sekarang." Clara hanya terisak. Ia mulai sadar perlindungan Reza tak lagi sekuat dulu. Sementara itu, Nadia tetap tenang menghadapi segala serangan balik. Ia tidak membalas dengan kemarahan, melainkan dengan bukti. Setiap langkahnya terencana. Ia tahu kebenaran membutuhkan waktu. Tapi pada akhirnya ia akan menang bukan karena dendam, melainkan karena cinta yang tak bisa dibungkam. Dalam diamnya, Nadia sering duduk di balkon rumahnya setiap malam, menatap langit dan mendoakan anaknya. "Mama tidak ingin membuatmu membenci ayahmu, Nak. Mama hanya ingin kamu tahu bahwa Mama tidak pernah meninggalkanmu. Dunia yang memisahkan kita,
bukan cinta mama. Di sisi lain, Clara mulai menjual aset mereka satu persatu untuk menutupi kerugian. Tapi langkahnya justru memperburuk keadaan. Publik semakin yakin bahwa mereka tengah terdesak. Gosip dan skandal pun menyebar cepat. Nadia tahu semua itu, tapi ia tidak merasa puas. Yang ia inginkan hanyalah satu, memeluk kembali anaknya, menatap mata kecil itu dan mengatakan bahwa perjuangan panjangnya akhirnya berbuah keadilan. Dalam keheningan malam, saat berkas gugatan resminya diterima pengadilan, Nadia menatap ponselnya yang menampilkan berita terbaru. Kasus lama dibuka kembali. Pengusaha Reza diduga manipulasi proses hukum. Ia menarik napas panjang, menatap keluar jendela. Inilah saatnya, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperbaiki segalanya dari awal. Perjuangan seorang ibu baru saja dimulai. Perlawanan yang bukan tentang membalas dendam, melainkan tentang membuktikan bahwa kasih seorang ibu mampu menantang ketidakadilan sekeras apapun. Reza kini hidup dalam kesunyian yang mencekam. Rumah megah yang dulu menjadi simbol kebanggaannya telah disita oleh pihak bank. Mobil mewahnya sudah lama hilang dari garasi. Hanya tersisa satu koper lusuh berisi pakaian seadanya dan beberapa dokumen yang sudah tak berarti lagi. Ia kini menumpang di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dengan dinding lembab dan atap bocor yang setiap malam meneteskan air ke lantai dingin. Di tengah malam, Reza duduk sendiri di lantai menatap kosong ke arah langit-langit. Di tangannya ada foto lama. Foto dirinya bersama Nadia dan anak mereka. Foto yang dulu ia buang tapi entah bagaimana kini justru menjadi satu-satunya benda berharga yang masih ia simpan. Wajahnya lelah, matanya sembab. Di benaknya terputar semua kesalahan masa lalunya. Semua kebohongan yang dulu ia anggap sebagai kemenangan. Clara sudah lama pergi. Beberapa minggu lalu, saat perusahaan mulai runtuh dan penyelidikan hukum makin tajam, Clara menghilang. Ia membawa seluruh sisa uang di rekening perusahaan dan menutup semua kontak. Tak ada pesan perpisahan, tak ada jejak. Reza hanya menemukan catatan kecil di meja kerjanya. "Aku tidak ingin ikut tenggelam bersamamu. Aku butuh hidup, Reza. Maaf." Sejak itu, dunia Reza benar-benar hancur. Tak ada lagi teman bisnis yang mau menjawab teleponnya. Sahabat-sahabat yang dulu memujinya kini berpura-pura tidak mengenal. Ia berjalan sendiri di jalanan Jakarta yang ramai, tapi seolah seluruh dunia berpaling darinya. Suatu sore yang hujan, Reza datang ke sebuah kafe kecil di sudut kota. Tempat yang tanpa sengaja menjadi lokasi pertemuan tak terduga dengan Nadia. Nadia duduk di sana, mengenakan kemeja putih sederhana dan mantel coklat. Berbeda jauh dari penampilannya yang berwibawa di dunia bisnis. Ia tampak tenang, seperti seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalu. Saat Reza masuk, langkahnya terhenti. Tubuhnya menegang, hatinya bergetar. Ia menatap sosok yang dulu ia anggap lemah, kini terlihat begitu kuat dan tenang. Nadia menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu. Tak ada amarah, tak ada kebencian. Hanya keheningan panjang yang menyesakan. Reza berusaha membuka suara, tapi suaranya serah. Kau masih ingat aku?" Nadia menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. "Bagaimana aku bisa lupa, Reza?" Kata-katanya lembut, tapi memiliki bobot yang membuat Reza tak mampu menatap lama. Ia menunduk, menggenggam tangannya sendiri yang gemetar. Aku sudah kehilangan semuanya," ucapnya lirih. "Clara kabur, perusahaanku bangkrut, semua orang meninggalkanku. Aku bahkan tidak tahu harus kemana lagi." Nadia tidak menjawab. Ia hanya menatap pria di hadapannya itu. Pria yang dulu menghancurkan hidupnya dengan kata-kata tajam dan penghinaan. Tapi kini, yang duduk di depannya bukan lagi sosok sombong itu, melainkan seseorang yang remuk oleh kesalahan sendiri. "Dulu," ucap Nadia perlahan, "kau pernah bilang aku tidak akan bisa hidup tanpa kau. Tapi lihatlah sekarang, Reza. Dunia berputar. Dan aku berdiri bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa luka pun bisa melahirkan kekuatan." Air mata Reza jatuh dari matanya. Ia tak mampu menahan rasa sesak di dadanya. "Aku bodoh," katanya dengan suara bergetar. "Aku kehilangan perempuan terbaik yang pernah mencintaiku. Demi ambisi dan keserakahan." Nadia menghela napas pelan. Penyesalan memang selalu datang setelah semuanya terlambat.
Ia menatap keluar jendela, melihat rintik hujan yang jatuh di kaca. Bat Reza, Tuhan tidak pernah menutup pintu ampunan. Yang tertutup hanyalah kesempatan untuk memperbaiki yang sudah hancur jika kita terus memelihara ego. Reza memandangnya dengan mata basah. Apa kau membenciku? Nadia menatapnya lagi, kali ini dengan kelembutan yang menenangkan. Tidak, Reza. Aku sudah berhenti membenci sejak aku memutuskan untuk memaafkan diriku sendiri. Membencimu hanya akan membuatku terjebak di masa lalu. Aku datang hari ini bukan untuk menghinamu, tapi untuk menunjukkan bahwa karma itu nyata. Bukan karena aku yang menimpakannya, tapi karena hidup yang mengajarkan. Suasana di antara mereka hening. Hanya suara hujan yang terdengar menetes pelan. Reza menunduk lama, bahunya bergetar. Aku bodoh, katanya dengan suara bergetar. Aku kehilangan perempuan terbaik yang pernah mencintaiku demi ambisi dan keserakahan. Nadia menghela napas pelan. Aku ingin bertemu anakku. Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku ingin minta maaf padanya. Nadia menatapnya lembut. Anak kita tumbuh dengan baik. Ia tahu siapa ayahnya, tapi aku tidak pernah menanamkan kebencian di hatinya. Aku akan mempertimbangkan itu, Reza. Tapi bukan hari ini. Reza mengangguk pelan, seolah menerima bahwa ia tak berhak menuntut apapun lagi. Nadia berdiri, mengambil tasnya, lalu berjalan perlahan meninggalkan kafe. Tapi sebelum keluar, ia menoleh sebentar dan berkata, hidup ini kadang harus membuat kita kehilangan segalanya, agar kita belajar menghargai yang dulu kita abaikan. Setelah Nadia pergi, Reza duduk kembali menatap kursi kosong di depannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil di hadapan takdir. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi pembenaran. Hanya penyesalan yang datang terlambat. Menyesal karena baru mengerti makna cinta setelah cinta itu pergi selamanya. Hari itu, ruang sidang terasa sesak oleh ketegangan yang tak terlihat. Semua mata tertuju pada sosok perempuan anggun yang duduk dengan tenang di kursi penggugat. Nadia mengenakan setelan berwarna abu lembut, wajahnya tampak tegar, tapi di balik tatapan matanya tersimpan riak emosi yang dalam. Di hadapannya duduk Reza, kini jauh berbeda dari dulu. Wajahnya tirus, rambutnya beruban, dan sorot matanya dipenuhi penyesalan yang dalam. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas, menembus hening ruang sidang. Berdasarkan bukti dan pertimbangan yang ada, pengadilan memutuskan bahwa hak asuh atas anak bernama Aruna diberikan kepada ibunya, Nadia Rahmadani. Kalimat itu seolah mengguncang seluruh isi ruangan. Nadia menunduk, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Tangannya gemetar menutup mulutnya, mencoba menahan isak yang pecah. Setelah bertahun-tahun berjuang, difitnah, dihina, direbut segalanya, kini ia akhirnya mendapatkan kembali satu-satunya hal paling berharga dalam hidupnya, anaknya sendiri. Reza hanya bisa menatap, matanya berkaca-kaca. Ia tahu keputusan itu adil, tapi terasa menyakitkan. Tak ada yang bisa ia katakan untuk menebis kesalahan masa lalu. Hanya tatapan kosong dan senyum getir yang ia berikan sebelum menundukkan kepala, menerima takdir yang telah lama ia ciptakan sendiri. Setelah persidangan selesai, Nadia keluar dari ruang sidang dengan langkah pelan. Di depan pintu, seorang gadis remaja berdiri dengan air mata menetes di pipinya. Aruna, kini berusia 15 tahun, cantik dan lembut seperti ibunya. Mereka saling menatap tanpa kata, seolah seluruh waktu yang hilang terjembatani dalam sekejap. Lalu dengan langkah kecil, Aruna mendekat dan memeluk ibunya erat-erat. "Bu," suaranya bergetar. "Aku tahu semuanya. Aku tahu ibu tidak bersalah. Aku tahu selama ini ibu berjuang untuk aku." Nadia memeluk putrinya lebih erat, air matanya jatuh di bahu Aruna. "Maafkan ibu, Nak. Ibu terlambat menjemputmu. Tapi ibu tidak pernah berhenti berdoa agar suatu hari kamu bisa kembali dalam pelukan ini." Mereka berdua terisak di pelataran gedung pengadilan, sementara langit sore tampak seolah ikut menangis bersama. Orang-orang yang lewat hanya menatap sebentar, lalu tersenyum kecil. Ada sesuatu yang suci dan menyentuh dalam pemandangan itu. Hari-hari berikutnya menjadi babak baru bagi Nadia dan Aruna. Mereka memulai hidup di rumah sederhana yang penuh cahaya.
bukan kemewahan. Di sana tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi tekanan, hanya ketenangan dan tawa kecil yang dulu sempat hilang. Nadia mengantar Aruna ke sekolah setiap pagi, membuat sarapan sendiri dan berbicara tentang hal-hal kecil yang dulu mereka lewatkan bertahun-tahun. Suatu malam Aruna bertanya pelan saat mereka duduk di teras rumah, menatap bintang. "Bu, kenapa ibu tidak membenci ayah? Setelah semua yang dia lakukan, kenapa ibu masih bisa memaafkan?" Pertanyaan itu membuat Nadia terdiam lama. Ia menatap langit, lalu menjawab lembut. "Karena membenci hanya membuat luka tidak pernah sembuh. Ibu sudah lama memutuskan untuk tidak hidup dengan dendam. Ibu memaafkan bukan karena dia pantas, tapi karena ibu ingin bebas." Aruna terdiam lalu memeluk ibunya pelan. "Ibu hebat." Nadia tersenyum, membelai rambut putrinya. "Tidak sayang, ibu hanya belajar dari kesalahan. Kadang Tuhan izinkan kita jatuh sampai ke titik terendah, supaya kita bisa benar-benar mengerti arti bangkit." Sementara itu, di tempat lain, Reza hidup dalam kesunyian yang membedihkan. Rumah kontrakan kecilnya semakin lusuh, tubuhnya makin kurus. Setiap hari ia duduk di bangku taman dekat pengadilan, menatap keluarga lain yang tertawa bersama anak-anaknya. Ia membawa foto lama, foto Aruna kecil digendong Nadia. Foto yang dulu ia remehkan, kini menjadi satu-satunya alasan ia masih bertahan hidup. Suatu sore, tanpa sengaja, Aruna melewati taman itu bersama ibunya. Saat melihat Reza duduk di bangku, gadis itu terdiam. "Bu, itu ayah." Nadia menatap sekilas, wajahnya tak menunjukkan kebencian, hanya iba. "Ya nak, itu ayahmu." Aruna ragu sebentar, lalu mendekat. Reza terkejut saat gadis itu berdiri di depannya. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Ayah, aku Aruna." Reza nyaris tidak percaya. Ia bangkit perlahan, suaranya bergetar. "Aruna, anakku?" Gadis itu menatapnya lalu memeluknya pelan. "Aku sudah tahu semuanya, ayah. Aku tidak membencimu. Aku cuma ingin tahu ayah tahu. Ibu sudah memaafkan." Reza menangis di pelukan anaknya, tangis yang tidak lagi menyimpan kesombongan, hanya penyesalan dan keinginan untuk dimaafkan. Dari jauh, Nadia melihat mereka berpelukan. Ada air mata di matanya, tapi juga senyum kecil di bibirnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa damai. Ia tahu, kemenangan sejati bukan tentang membuat orang lain menderita, tapi tentang mampu berdiri di atas luka tanpa membiarkan hati membusuk oleh kebencian. Ia tidak hanya memenangkan hak asuh, tapi juga memenangkan dirinya sendiri. Hati yang dulu hancur kini pulih, dan hidup yang dulu dipenuhi tangis kini berganti dengan ketenangan yang tulus. Dan malam itu, saat Aruna tidur di pangkuannya, Nadia menatap ke langit sambil bermisik lirih. "Terima kasih Tuhan, aku kehilangan segalanya dulu, tapi kini Kau kembalikan yang paling berharga. Bukan harta, tapi kedamaian." Waktu berlalu, membawa semua luka menjadi kenangan yang perlahan memudar. Hidup Nadia kini jauh dari gemerlap dan hiruk-pikuk yang dulu membuatnya nyaris kehilangan dirinya sendiri. Rumahnya sederhana, namun hangat. Setiap sudutnya dipenuhi tawa dan ketenangan. Aruna tumbuh menjadi gadis cerdas dan berbakti, mengisi hari-hari ibunya dengan kebahagiaan yang dulu terasa mustahil. Pagi itu, Nadia duduk di taman belakang rumah sambil menyeruput teh hangat. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah setelah hujan malam tadi. Di pangkuannya, tergeletak buku catatan kecil berisi perjalanan hidupnya. Catatan yang ia tulis untuk mengingat seberapa jauh ia pernah jatuh dan seberapa kuat ia bangkit. Aruna keluar dari rumah sambil membawa 2 gelas jus. "Bu, ayah istirahat dulu. Ibu menulis terus sejak tadi," ujarnya sambil tersenyum. Nadia tersenyum kembali, menerima gelas dari tangan anaknya. "Ibu cuma ingin menuliskan sedikit saja lagi, supaya nanti kamu tahu kalau dalam hidup tak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan." Aruna duduk di sampingnya. "Aku sudah tahu, Bu, karena ibu sendiri buktinya." Nadia menatap wajah anaknya yang kini remaja. Wajah yang dulu hanya bisa ia tatap lewat foto usang saat hak asuh direnggut darinya. Air matanya menetes pelan bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di sisi lain kota,
Reza menjalani hari-hari dalam kesunyian yang menyesakan. Ia kini bekerja di bengkel kecil, menambal ban dan memperbaiki motor untuk bertahan hidup. Tak ada lagi jas, mobil mewah, atau rekan bisnis yang mengelilinginya. Hanya sepi dan rasa bersalah yang menemani tiap langkahnya. Suatu sore, Reza berdiri di depan rumah Nadia. Ia tak berani mengetuk pintu, hanya berdiri di pagar, menatap dari jauh. Di dalam, ia melihat Aruna tertawa bersama ibunya dan suara tawa itu membuat dadanya sesak. Ada rindu yang tak bisa ia ungkapkan, ada penyesalan yang sudah tak bisa diperbaiki. Nadia menyadari keberadaannya. Ia menatap sekilas dari jendela, lalu keluar perlahan. Saat mata mereka bertemu, tidak ada dendang, tidak ada marah, hanya ketenangan. Reza menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. "Aku cuma ingin memastikan kalian bahagia," katanya dengan suara pelan. Nadia mengangguk. "Kami baik-baik saja, Reza. Terima kasih sudah datang. Aku doakan kamu juga menemukan kedamaianmu." Reza tak mampu berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap sosok perempuan yang dulu ia rendahkan, kini berdiri di hadapannya sebagai sosok yang penuh cahaya. Lalu ia berbalik, melangkah pergi, meninggalkan masa lalu yang tak akan pernah bisa ia ulangi. Malam itu, Nadia berdiri di balkon rumahnya memandang langit yang penuh bintang. Aruna tertidur di kamarnya, sementara suasana rumah begitu tenang. Hatinya terasa ringan seolah semua beban hidup telah luruh bersama waktu. Ia mengingat masa-masa dulu, saat ia terpuruk, dihina, dijatuhkan, hingga hampir kehilangan dirinya sendiri. Namun, dari titik terendah itulah ia belajar menjadi kuat, belajar memahami arti sabar, dan belajar bahwa tidak semua kekalahan adalah akhir. Kadang, justru awal dari kemenangan yang sejati. Nadia menulis satu kalimat terakhir di buku catatannya sebelum menutupnya dengan senyum. "Kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah saat kita mengalahkan orang lain, melainkan saat kita berhasil berdamai dengan masa lalu dan tetap memiliki hati yang bisa mencintai meski pernah disakiti." Ia meletakkan pena, lalu berbisik pelan, "Terima kasih Tuhan telah memberiku kesempatan untuk jatuh, agar aku tahu bagaimana rasanya benar-benar bangkit." Di kejauhan, suara jangkrik malam berpadu dengan hembusan angin lembut. Hidup Nadia kini tenang, bukan karena ia kaya, bukan karena ia menang, tapi karena hatinya telah sembuh sepenuhnya. Hidup seringkali tidak adil, dan kadang luka datang tanpa diminta. Namun di balik setiap air mata, selalu ada pelajaran yang berharga. Kita mungkin kehilangan segalanya, cinta, kepercayaan, bahkan harga diri. Tapi selama hati masih mau belajar memaafkan, kita tidak benar-benar kalah. Karena kebahagiaan sejati tidak datang dari membalas, melainkan dari kebesaran hati untuk melepaskan. Dan saat kita mampu memaafkan tanpa membenci, disitulah kita menang, bukan atas orang lain, melainkan atas diri sendiri.